Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Minang Flasher Tutorial, tutorialnya pemula. Di tanganku sekarang, di hadapan kita bersama, telah ada laptop Zirek ya, dengan tipe Zirek Ski 232 ya. Ski 232 datang dengan kendala bisa hidup, namun bila dicabutkan colokan cas dia mati. Hidupnya cuman bisa sambil dicas. Oke, kita buktikan. Ini kondisi laptopnya. Kita ke gambar ya, tampilan layar. Saya coba hidupkan nih, tekan on off, nggak bisa hidup ya. Kita coba sambil dicas. Kita coba cek apakah lampu indikator casnya hidup atau tidak. Coba cek ya, belum hidup ya. Masuk apa tidak? Nah, ini baru indikator casnya hidup, warna oranye. Kemudian kita coba tekan on off untuk menghidupkan. Kita hidupkan dan perhatikan indikator hidup ya, indikator ini. Oke, telah muncul tampilan gambar. Untuk laptop Zirek ini masih langka di pasaran ya, belum menyentuh hati konsumen atau masyarakat. Ini sepertinya baru selesai ganti LCD ya. Minang saja ini ada tulisan BX ya, terbalik dari plastiknya. Oke, kita biarkan saja seperti ini. Ini laptop Zireknya dipakai oleh ibu-ibu ya, ibu-ibu guru sepertinya. Kita tunggu sampai dia tampil. Oke, telah tampil. Ternyata ini penggemarnya hobi penyayang kucing atau hobi kucing. Wallpaper laptopnya gambar kucing. Oke, kita abaikan saja semua itu. Kita fokus ke baterai ya. Kita coba cek icon baterai. Icon baterai ada tanda silang ya. Saya coba dekatkan kameranya biar jelas. Maaf, ini kamera cuman satu. Nah, ini dia baterai tanda silang ya, tidak bisa ngisi, bahkan kemungkinan tidak terdeteksi ya. Itu untuk beberapa tipe laptop itu berbeda-beda ya. Ada tipe laptop kalau seperti itu bukan rusak baterai, tapi IC cas ya, atau IC casnya protect ya. Ada IC yang protect. Ada tipe tertentu jika tidak terdeteksi seperti itu, tanda X ya, tanda silang, itu rusak baterai. Tipe lain seperti itu bukan rusak baterai, tapi rusak IC cas atau IC protect ya.
tidak bisa ngecas karena rusak IC di protectnya, tidak bisa masuk. Nah, sekarang gimana? Kita coba ya. Ini kalau kita cabut, nah baterai is not detected ya, katanya baterai tidak terdeteksi. Ini ada dua kemungkinan, seperti yang saya bilang tadi, bisa jadi baterai, bisa jadi IC cas. Untuk memastikannya tentunya kita harus tes dengan baterai yang baru, atau kalau kita seorang teknisi ahli dalam mesin laptop, bisa langsung kita cek bagian mesin ada konslet atau ada yang protect. Tapi itu lebih merumitkan ya. Yang lebih simpel itu kita tes dengan baterai yang baru. Oke, sekarang langsung saja kita akan tes dengan baterai yang baru ya. Kita akan matiin dulu laptopnya, matikan dulu, kita akan bongkar dan kita tes dengan baterai yang baru. Bagaimana cara bongkarnya? Ada posisi baterai itu yang baterai bisa dicabut tanpa bongkar casing maksudnya. Ada yang harus bongkar casing ya. Coba kita cek ini. Nah, ini tidak ada baterai yang bisa dicabut seperti di belakang ya. Berarti ini harus bongkar casing. Untuk tipe laptop sekarang itu semuanya rata-rata baterai tanam ya. Seperti ini, yang slim, laptopnya slim sudah pastikan itu baterai tanam. Namun baterai laptop jadul dulu yang tebal-tebal itu baterainya bisa dicopot tanpa bongkar casing. Langsung saja kita bongkar casingnya, cabut semua baut ya, kita buka semua baut satu persatu. Oh iya, kita jelaskan ya, untuk teman-teman pemula atau pemakai laptop ya, individu yang tidak mengerti dengan barang elektronik, terutama laptopnya yang pakai, kenapa baterai laptop itu bisa rusak. Yang pertama ya, tentu kita tidak pungkiri barang elektroniknya tidak ada yang awet hakiki ya, tidak ada yang kebal, tidak ada yang kemungkinannya ada rusak maksudnya. Apalagi kalau sudah lama dipakai. Yang baru saja pernah rusak, apalagi yang lama dipakai. Itu yang pertama ya, tidak bisa kita pungkiri ya, tergantung nasib ya. Barang udah brandnya bagus, terkenal bagus, ternyata di tangan kita tidak berapa lama langsung rusak. Itu ada ya. Kemudian yang kedua, kenapa baterai itu bisa rusak? Karena kita sering memakai sambil dicas ya, sambil dicas lama, sudah penuh namun tidak juga dicabut. Untuk baterai untuk laptop ada yang dia punya IC protect, ada yang tidak. Maksudnya gini, ketika baterainya sudah penuh sambil dicas kita mainkan ataupun tidak dimainkan, ketika baterainya penuh dia akan mati, stop pengisian gitu ya, dia tidak akan mengisi, langsung diputus ya. Itu namanya ada smart charger atau IC smart charger ya. Ketika dia penuh langsung terputus, atau ketika ada yang konslet dia langsung terputus, atau bisa menyimbangi tegangan yang naik turun ya. Coba contoh, lagi hujan ini ya, lagi hujan lebat, kemudian ada petir, dan ketika ada petir itu otomatis tegangan naik ya, apalagi mengenai tiang listrik atau kabel-kabel listrik ya, ataupun kena radiasinya juga bisa menyebabkan arus naik. Nah, pas saat kejadian itu kita lagi ngecas laptop, maka bisa terjadi cas laptopnya hangus, bisa juga laptopnya jadi rusak.
jika tidak menggunakan IC smart ya, smart chargernya. Tipe-tipe lama belum ada smart charger, itu sering kejadian ya, ketika laptopnya hidup ada petir keras kuat, itu chargernya hangus dan laptopnya rusak. Yang lebih sering itu terjadi pada TV ya, TV ataupun handphone. Laptop juga ada. Nah, jadi apa penyebab rusaknya kalau bukan karena sambar petir atau lonjakan arus? Arus tanpa ada petir, arus kadang juga sering naik turun ya, seperti halnya kita sering lihat lampu kadang redup, kadang terang. Ada arus listrik itu naik turun. Jadi untuk laptop yang baru sekarang ini, dia punya smart charger, itu aman ya, insya Allah ya. Kalau tipe laptop lama itu berisiko. Nah, kemudian peringkat selanjutnya yang membuat baterai itu cepat habis, cepat rusak, yaitunya kita mengistirahatkan laptop dalam jangka waktu yang lama namun baterai tidak dicabut ya. Tentu seperti ini. Setelah kita pakai di cas full, kita cas penuh ya baterainya, sudah dicas. Setelah itu kita memakai lebih dari 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan ya. Sebaiknya laptop yang dipakai dalam seminggu ya, kira-kira nih seminggu udah nggak dipakai, atau kita tahu ini bakal terakhir kita pakai, kemudian tahun depan ya baru kita akan pakai. Kita sudah tahu jadwal, misalnya setelah tamat kuliah contohnya kan, setelah tamat kuliah mungkin kita tidak memakai laptop lagi. Alangkah baiknya baterainya itu dicabut ya. Jika baterainya tidak baterai tanam, kita bisa langsung cabut di luar. Jika baterainya baterai tanam, cukup seperti ini, sudah terbuka, kita cabut seperti ini ya. Ini baterai tanam, kita cabut saja seperti ini. Dan kalau bisa ini dikasih kertas atau lakban ya, cukup dikasih seperti ini. Dan kita biarkan saja seperti ini, nggak masalah ya. Kalau terpasang seperti ini dalam jangka waktu yang lama, baterai itu dia sebenarnya sudah mengaliri mesin ya, namun belum menghidupkan kalau belum ada perintah on off dari IC power ya. Sebenarnya dia telah mengisi arus semua. Jadi itulah yang menyebabkan baterai gembung, kemudian bisa juga mesin rusak kalau ada yang konslet ya, kalau ada terkena air ataupun masuk semut dan bertelur, bisa rusak mesin bahkan. Nah, itu gambarannya. Jadi triknya gimana? Yang pertama tadi, kalau kita punya laptop, itu usahakan dulu cas sampai full, kemudian cabut dan kita pakai sampai kira-kira baterainya 10% ya. 10% atau seminimal mungkin 5%, baru kita cas ulang. Sebisa mungkin saat kita mencas itu jangan dipakai ya. Tapi kalau emang darurat atau lagi mepet misalnya, nggak apa-apa dipakai. Saat dipakai baterainya sudah penuh, itu kita kita cabut langsung ya. Ini sudah saya buka casingnya, kita cabut langsung. Dan oke, mohon maaf tadi ya, gambar kameranya belum kita setel ke sini ya. Jadi jika tadi mungkin tidak terlihat ya, jika kita tadi pakai laptopnya tidak dipakai dalam jangka waktu yang panjang, alangkah baiknya ini dicabut ya, seperti ini dicabut dari soketnya. Kalau baterai yang bukan baterai tanam, bisa langsung kita cabut dari luar ya, itu sebaiknya. Oke, saya review sedikit tadi ya, saya ulangi karena tadi kameranya tidak terarahkan ke saat membuka casing ya. Oke, sekarang kita sudah buka casing, ternyata mesinnya cuma sebesar ini ya.
lebih kecil lagi seperti ini, sudah besar mesin HP ini. Kita ganti baterainya ya, kita coba ganti, buka baut yang ada di baterai, semua baut yang di baterai kita buka. Nah, sudah kita buka seperti ini. Secara fisik ini masih bagus ya. Secara fisik masih bagus, namun ada yang gembung-gembung sedikit. Ini bukan suatu keanehan ya. Biasanya mungkin ada bagian elektroniknya atau IC-nya yang rusak. Oke, kita ganti ya. Saya sudah beli baterainya, sudah di stok ya. Ini baterai baru. Oke, ini baterai barunya. Ini baterai yang lama ya. Ada perbedaan warna kabel, namun itu saya rasa tidak mempengaruhi ya. Yang ori warna hijau di tengah, yang baru warna biru. Kita coba pasang ya. Langsung saja kita pasang dan kita tes. Kita pasang dulu bautnya 2 ya, sementara 2 saja dulu untuk kita tes saja. Sebelum dipasang utuh, kita tes dulu ya. Kalau cocok kita lanjutkan pemasangan. Oke, pasang dulu 2 saja, cukup untuk menghindari terlepas ya. Dan kita colokkan baterainya ke soket ini dan kita coba hidupkan. Oke, kita coba cas dulu ya. Tadi baterainya ada indikator merah oranye ya. Kita coba cas lagi. Apakah indikatornya hidup? Nah, hidup ya. Tadi berkedip, menandakan baterai oke ya. Nah, sekarang ini belum bisa akurat ya. Kita coba hidupkan. Tanpa cas dulu ya, tanpa cas. Tanpa kita colok cas, kita cabut ya. Kita coba hidupkan. Ada nggak isi baterainya? Ada, ternyata hidup ya indikatornya. Dan kita ke tampilan layar. Terlihat saja ini hidup. Ternyata sudah ada isinya. Oke, sudah ada isi baterai. Oke, sambil menunggu teman-teman silakan dimohonkan ya, bagi teman-teman silakan yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Kemudian yang sudah subscribe silakan tinggalkan jejak ya di kolom komentar ya. Kemudian share atau like. Nah, di sini ada baterai 64% ya. 64% ternyata ini. Dan sekarang kita coba cas ya untuk memastikan baterainya baik atau tidak. Kalau baterainya baik, dia pasti akan menambah ya, akan bertambah dari 64%.
Jika baterainya tidak baik, tidak bisa dicas, dia pasti akan berkurang walaupun sambil kita cas ya. Oke, kita coba ya tes pengecasan. Saya colokkan cas. Oke, nah ada berubah tanda ikon colokan di sini ya, di pinggir bagian belakang baterai ya. Kita tes ya beberapa menit saja sampai ini sekarang 64 ya. Kita tunggu sampai 70 ya untuk memastikan dia bisa mencas baterainya. Oke teman-teman, sambil menunggu silakan minum kopinya dulu. Kalau ada snack silakan makan snacknya, dan pastinya teman-teman diharapkan mohon bantu subscribe-nya, kemudian tinggalkan komentar apa yang mau ditanyakan, terserah, insya Allah akan dijawab satu persatu ya. Kemudian jangan lupa di share, bagikan pada teman-teman agar yang lain juga mendapatkan manfaat dari tutorial ini. Semoga bermanfaat ya, semoga saja insya Allah. Dan kemudian jangan lupa mampir di waktu lainnya, di lain hari, di lain waktu, karena ini akan terus update ya. Tentunya teman-teman jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tahu, dapat pemberitahuan bahwasannya ada konten baru dari channel ini. Oke, kita tunggu ya penambahan persentase baterai. Mungkin nanti saya akan percepat ya kalau terasa agak membosankan. Sampai baterainya 70% ya, baru kita pastikan itu berfungsi normal. Kemudian baru kita pasang casing kembali. Seperti tadi ya, saya ulangi ya. Kenapa baterai itu cepat rusak? Ada beberapa faktor tadi. Yang pertama kita jelaskan kemungkinan barang elektronik itu tidak ada yang awet ya. Tidak ada yang 100% awet tahan seumur hidup. Jadi produsen itu memang menciptakan barang untuk diganti ya. Ada satu peristiwa atau kisah saya baca di artikel ya. Nah, nambah 1%. Berarti ada dugaan ini baik ya, baterainya bagus. Oke, saya ulangi ya, saya lanjutkan kisah tadi. Kalau nggak salah di Amerika itu ada yang pabrik lampu pijar. Lampu pijarnya itu kualitasnya sangat bagus ya, sehingga sekali beli orang tidak pernah mengalami kerusakan sampai sekarang gitu. Jadi ujungnya apa? Baterainya tutup, bukan baterainya, pabriknya tutup gitu. Jadi sekali beli masyarakat sudah tidak mengganti lagi ya, karena tidak ada kerusakan. Nah, jadi apa yang dioperasikan lagi oleh pabriknya, apa yang akan diproduksi, dengan apa karyawan yang akan digaji, karena produk tidak ada jual beli, cuma sekali. Jadi itulah strategi produsen atau pabrik membuat barang elektronik itu tidak ada yang awet ya. Kemungkinan sampai 10 tahun, 5 atau 10 tahun itu udah sangat luar biasa. Nah, sekarang sudah 66. Jadi itu alasan pertama ya, barang elektronik itu tidak ada yang awet. Tergantung untung-untungan lagi ya. Kalau kadang orang baru beli beberapa minggu aja sudah rusak. Nah, ada yang bisa bertahan bertahun-tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ada yang baru beli bisa rusak. Itu yang faktor pertama ya, untungan, nasib-nasiban. Yang kedua, yang menyebabkan baterai itu cepat rusak, pemakaian sambil dicas ya. Sambil dicas dipakai itu lebih cepat membuat rusak baterai. Apalagi saat kita memakai ada insiden ya, seperti petir, hujan lebat dan petir kencang itu di sekitar area kita, atau mengenai kabel listrik yang tegangan tinggi yang terbuka ataupun tanah ya. Pokoknya di sekitar kita ada petir keras, itu otomatis
ada radiasi ke listrik, apalagi mengenai kabel listrik. Nah, itu sangat tinggi arusnya, sementara ya langsung mendadak tinggi. Nah, saat kita memakai charger laptop ataupun handphone saat itu ada kemungkinan chargernya itu, adapternya itu meletus ya. Kemudian bisa jadi ke laptopnya rusak ataupun handphonenya juga ikut terbakar. Biasanya ada seperti itu ya kejadian. Ataupun tidak ada terjadi petir. Arus listrik itu juga kadang naik kadang turun. Jadi jika laptop terbaru sekarang ini ada yang namanya IC Smart Charger di laptopnya, di adapter laptop atau di tempat cas juga ada IC Smart Charger. Apa fungsinya? Fungsinya itu adalah penstabil arus ya. Maksudnya gini, bisa memutus arus, bisa menstabil arus. Maksudnya begini, jika ada arus tinggi mendadak tinggi seperti tadi dia bisa menstabilkan atau memutus ya, kalau ada yang arusnya seperti itu. Kalau kita sedang mengecas lalu dia penuh, dia otomatis memutus arus, tidak lagi mengisi. Itu fungsinya smart charger ataupun IC charger yang ada pada laptop yang terbaru sekarang. Kalau tipe-tipe lama itu belum ada ya. Jadi berisiko baterai rusak, makanya hindari pemakaian charger. Saat di charger kita menggunakan laptop, hindari seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu baterainya saat kita pakai terakhir kali kemudian tidak dipakai lagi dalam jangka waktu panjang, itu kalau baterainya masih terpasang itu kemungkinan cepat rusak. Kenapa cepat rusak? Karena laptop itu kalau baterainya masih terpasang di mesin, ia akan mengisi arus terus ke mesin, mensuplai arus walaupun tidak hidup ya. Karena hidup itu perintah dari on off ke IC power untuk menghidupkan. Walaupun tidak kita perintahkan, tidak kita tekan on off, dia tetap mengisi arus di mesin. Makanya baterai itu habis kalau terpasang ya. Sebaiknya itu baterai dicabut. Jika dalam seminggu sampai sebulan bahkan berbulan-bulan tidak terpakai, usahakan baterainya itu dicabut. Kalau baterai yang bukan baterai tanam sangat gampang cabut ya. Kalau baterainya baterai tanam tinggal buka casing kemudian cabut soketnya. Seperti itu. Oke, sekarang sudah 69 ya. Ini sudah saya perkirakan ini 90% baterainya mantap ya. Jadi ini benar kerusakan pada baterai. Karena ada tipe laptop tadi yang baterainya tidak terdeteksi, lambang X ini, lambang silang, itu kerusakan bukan di baterai, di tipe laptop tertentu ya. Melainkan kerusakannya pada mesin atau IC charger atau IC protect-nya gitu. Oke, sudah 69, kita pastikan lagi 1% sampai 70% ya. Baru kita tutup dan kita pasang kembali casingnya. Oke teman-teman, kembali saya ingatkan yang belum subscribe dimohon subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya, dan tentunya itu adalah penyemangat buat kami untuk tetap berkarya selanjutnya ya, membuat konten-konten yang bermanfaat. Dan sekarang sudah 70%, kita matikan saja lagi laptopnya, kita matikan. Kita akan pasang casing permanen ya. Berarti ini sudah saya pastikan 95% baterai mantap ya, baterainya mantap, cocok dan bisa langsung mengisi. Masalah awet atau tidaknya itu nanti kembali ke cara pemakaian kita dan kualitas baterai yang kita beli ya. Oke, sekarang kita pasang ya. Tadi kita tidak lupa mengarahkan kamera ke bagian pembongkaran, sekarang kita arahkan ke bagian pemasangan ya. Kita pasang kembali. Yang pertama kita pasang baut baterai tadi, semua baut baterai kita pasang kembali.
Oke, jadi ini ya, ini yang harus kita cabut jika kita tidak memakai laptop dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kita pasang casingnya permanen ya. Oke, sudah rapat, kita pasang baut. Jangan lupa SSD kita pasang kembali. Kemudian pasang baut sekelilingnya ya. Sesuaikan baut panjang dan pendek dengan posisinya. Oke, sudah kita pasang semuanya dan kembali kita tes. Kembali kita hidupkan. Manakah dia? Coba kita cas. Hidup ya. Oke, hidup. Sudah hidup ya, tanpa dicas, dan kita pastikan baterainya tadi 70% ya. Kalau baterainya jauh menyusut saat kita matikan lalu kita hidupkan sekarang, baterainya menyusut jauh, itu baterai tidak normal ya. Namun jika tetap atau berganti cuman 1% itu normal ya. Kita tes dulu.
Dan sekarang kita cek baterainya. Masih di 70% ya, berarti baterainya sangat awet. Tadi kita matikan 70%, sekarang setelah kita matikan, kita hidupkan kembali masih di 70%. Berarti baterainya masih awet ya, sangat awet nih. Oke, mantap ya baterainya ya. 70%. Oke. Dengan demikian berarti berakhir sudah konten kita pada kali ini, tutorial tentang analisa kerusakan baterai dan pemasangan serta cara pemeliharaannya dan faktor-faktor yang membuat baterai itu rusak dan awet ya. Oke, terima kasih telah menonton teman-teman. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.